Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fahrul di Culinary Kitchen Podcast Bincang Bisnis Asik. Hari ini kita kedatangan narasumber, yakni owner dari Soto Sop Seger, Mas Reza. Assalamualaikum Mas Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas Fahrul. Alhamdulillah. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Mas Reza. Oke, terima kasih ya sudah jauh-jauh datang ke sini Mas Reza. Oke, Mas Reza, kita pengen tahu nih Mas, Soto Sop Seger ini kapan sih mulainya Mas? Ya, pertama terima kasih ya Mas Fahrul. Oke. Kita diundang di acara podcastnya Culinary Kitchen. Ya. Kitchennya mana Mas? Kitchennya. Canda. Oke. Bapak-bapak jokes. Oke. Jadi warung Soto Sop Seger ini baru berdiri bulan Februari 2023. Februari 2023. Nah, baik. jadi awal mulanya ini sebenarnya dari bertahun-tahun yang sebelumnya. Jadi istri sama saya itu udah pengen banget kita bisa wira swasta. Oh, oke. Jadi kita udah beberapa usaha kita rintis gitu. Sebelumnya nih. Sebelumnya, tapi akhirnya ada satu kesimpulan di mana kita ngeliat nggak jalan semua tuh karena nggak fokus. Oke. Nah, gitu. Jadi baru berapa bulan berhenti, berapa bulan lanjut, ganti lagi. berapa bulan hamil istri saya gitu. Oh, iya. Oh, iya, Jadi iya. nggak fokus gitu. Oke. Jadi akhirnya di bulan Februari itu Januarinya kita berpikir ini harus serius fokus gitu. Oke. Makanya akhirnya saya mutusin untuk resign dan Februari kita buka warung. Oh, jadi sebelumnya kerja ya, kantoran gitu ya? Sebelumnya saya GM di perusahaan logistik. Oh, Masya Allah. Keren banget ini teman-teman. Sebelum akhirnya kepikiran Soto Sop Seger, itu usaha apa yang pernah dijalani Mas? Aduh, macam-macam lah. Kita udah pernah jualan tanaman juga. Terus jualan minyak balur. Saya nggak boleh nyebut merek ya. Oh iya. Minyak yang Telon. bukan yang kalau yang bahannya yang dari yang versi Bali, ini versi yang itunya. Oke, paham. Terus sempat juga jualan baju, masih jalan sebenarnya beberapa baju muslimah. Saya pernah bikin kaos, saya lupa lagi bawain kaos. Saya bikin kaos. Jadi ada beberapa lah yang kita coba jalan. Nah, itu kesimpulannya itu salah satunya adalah nggak fokus. Nggak fokus, teman-teman. Jadi kalau mau bisnisnya maju, berkembang, satu fokus gitu ya. Awalnya gitu ya. Oke, lalu sampai kepikiran Soto Sop Seger ini karena apa? Kan tadi sebelumnya bukan kuliner nih gitu ya. Akhirnya ke kuliner tuh kenapa tuh? Ya pertama memang karena kita mikir ini gambling lah ya. Ini pertaruhan hidup kita gitu. Saya dan istri saya gitu. Terus yang kedua, kita juga sadar namanya usaha nggak akan langsung besar. Nah, jadi butuh kuat napasnya nih. Ya, butuh kuat napasnya gitu. Nah, sementara memang modalnya nggak besar gitu. Makanya yang paling masuk akal adalah di kuliner. Karena memang kapitalnya nggak terlalu besar. Terus yang kedua, kita nggak perlu nyimpen inventory terlalu banyak gitu. Terus seburuk-buruknya kalau misalnya hari itu nggak laku ya bisa dimakan kan. Kalau jualan bajunya nggak bisa dimakan. Kali begitu. Tapi ada yang memang sudah jago untuk masak-masak gitu. Ya kalau siapa? Istri saya sih waktu belum nikah bilang dia jago masak. Ini salah satu resepnya. Tapi ternyata pas sudah menikah ternyata emang jago masak. Siap. Nah, salah satu yang suka dimasak sama dia soto. Terus terang saya baru makan soto itu setelah nikah. Sebelumnya belum pernah dibikin. Saya orang Sumatera. Jadi soto itu sesuatu yang nggak masuk ya. Nggak ngerti gitu. Soto apa sih gitu. Sayur-sayuran, rumput-rumputan gitu ya. Jadi saya paling ya sop gitu. Istri saya soto enak Pak, makan soto yuk Pak gitu. Soto enak Pak, kita pergi gitu makan soto. Ya enak. Pergi lagi gitu. Jadi itu. Itu bagian dari riset atau memang? Ya karena istri saya memang punya resep tertua lah ya. Resep inilah. Jadi ayam kampung. Biasanya kan kalau soto biasa kan pakai ayam broiler gitu ya. Bahkan pakai ayam ayam petelur yang besar sekali gitu ya. Beda itu ya jadinya. Nah itu katanya beda rasanya gitu. Tapi ternyata setelah saya bikin ternyata memang beda. Gitu. Dan Soto Sop Seger pakai ayam kampung. Ayam kampung, kalau bahasa anak mudanya chicken village. Chicken village. Pokoknya village ya, tapi village. Village gitu ya. Tapi memang pakai ayam kampung, tapi
insya Allah rasanya nggak kampungan. Mantap. Oke, nanti kita di akhir sesi kita cobain ya. Oh, udah kecepatan jualannya. Oke. Oke, Mas, berarti dari Februari ke sini itu benar-benar fokus di Soto Sop Seger ini ya? Ya. Oke, dari penamaan deh, saya mau tahu dulu nih, penamaan kenapa akhirnya pakai Soto Sop Seger? Gitu. Oh ya, ini menarik nih, Mak. Oke. Jadi waktu di awal kita udah sempet lah, namanya suami istri kan ribut, wah harusnya Magelang gitu kan, karena kan isi dari Magelang. Wah, ayam kampungnya harus ditonjolin gitu. Terus pokoknya inilah. Terus udah soto Bogan, botak ganteng gitu. Oke. Tapi istri saya protes, mungkin karena saya tidak terlalu ganteng. Terus apalagi banyak lah ini kan. Tapi suatu saat kita kan istilahnya ada arisan di rumah, kita bikin tuh buat para tamu, tetangga. Terus makan, komennya adalah, wah sotonya seger Bu Windy, seger gitu kan. Wah ini. Jadi kan kalau kata teman saya, cari yang kira-kira gampang diingat, telinga apa gitu, unggulannya apa itu ada di situ gitu. Jadi mau soto seger gitu kan. Nah kemudian kalau jangan jual soto juga, kalau kata ibu mertua saya, sop juga buat pendamping. Jadi ada yang pasar utama, ada juga yang pendampingnya gitu. Adalah kita bikin soto sop seger gitu. Terus kalau R-nya 3, sorry nih, karena katanya anak muda zaman sekarang suka yang double gitu ya, suka yang bilaguna apa namanya, yang di tasjid gitu ya. Bilaguna, bilaguna ya. Gitu. Itu memang bukan typo ya. Bukan. Memang R-nya 3. Memang sengaja biar seger. Oke. Ya. Ini juga salah satu trik marketing sebetulnya teman-teman. Jadi zaman sekarang di era digital, kita memang kan lebih cenderung coba dorong UMKM ini ke arah online gitu ya. Nah, kalau misalkan dengan penamaan seperti ini, Soto Sop Seger, itu biasanya ketika customer atau pelanggan atau kita lah gitu ya, nyari soto, maka salah satu yang akan muncul adalah restonya Reza gitu. Anggap contoh lah, misalkan kita memakan ketoprak, kita ketik ketoprak, maka yang muncul di atas adalah nama-nama resto yang menggunakan produknya gitu. Jadi ini benar banget ini Mas. Jadi secara penamaan ini menurut saya udah oke gitu ya. Jadi enggak mainstream sih sebetulnya kalau menurut saya. Karena kalau yang mainstream itu kayak soto siapa, biasanya nama pemilik tuh gitu kan disebutin gitu kan. Atau bahkan enggak ditampilin produknya. Misalkan warung siapa atau kedai apa gitu ya. Sehingga orang di luar sana nggak tahu ini warung atau kedai jualan apa produknya. Nah dengan Soto Sop Seger ini udah bener banget sih penamaannya gitu ya, mencerminkan produk yang jadi best seller gitu. Oke. Mas Reza, saya mau masuk ke challenge-nya nih, tantangannya ya. Jadi seperti yang tadi Mas Reza cerita gitu ya, sebelum nemuin akhirnya Soto Sop Seger itu ada beberapa yang gagal gitu ya. Kira-kira apa yang Mas pelajari dari kegagalan sebelumnya dan diperbaiki di Soto Seger ini selain fokus gitu? Boleh coba cerita? Mungkin kesombongan. Kesombongan? Wah, jadi kan karena saya mungkin tanpa sadar saya merasa saya GM, saya udah merasa udah banyak belajar ilmu bisnis di perusahaan. Jadi ketika saya di lapangan terjun langsung, should be easy. Gitu. Harusnya easy gitu. Harusnya gampang. Piece of cake gitu kan, hanya sepotong kue ini. Tapi ternyata ketika dijalani banyak sekali, betapa terlihat betapa dungunya kita ini manusia gitu ya. Jadi apa namanya, banyak hal yang saya pelajari, banyak ilmu gitu. Bahkan saya baru tahu kalau ayam itu ada berbagai macam jenis, even it's a broiler. Itu banyak sekali jenis, tipe, harga, perawakan, pokoknya macam-macam, beda-beda gitu. Mana yang lebih enak, mana yang enggak gitu. Nah, jadi banyak belajar lah. Karena semakin kita belajar, ternyata semakin bodoh kita. Benar nggak? Semakin kita nggak tahu, oh ternyata ada kayak gini. Makin belajar lagi, makin nggak tahu lagi kita. Betul. Oke, belajar. Jadi alhamdulillah mungkin ini cara Allah buat ngajarin saya jangan sombong. Satu itu. Terus yang kedua memang akhirnya saya belajar banyak misalnya mengenai procurement, cara bagaimana kita sourcing gitu ya. Sampai pernah jam
11 malam sampai jam 2 pagi berburu ayam gitu ya. Ya dapat biar ayamnya murah gitu. Saya pergi ke rumah potong hewan gitu ya. Ya, jadi itu tempat yang sudah menyatu semua antara darah, daging dan kotoran gitu ya, keringat, ya kan, lah napasnya, semas-masnya yang udah lelah gitu ya, wah itu udah gabung semua. Jadi akhirnya saya belajar gitu betapa kecilnya saya ini bisnis yang besar gitu ya. Gitu. Jadi ya tadi aja, alhamdulillah jadi saya dikasih pelajaran sama Allah, jangan sombong. Itu terus banyak hal lah, kemudian juga komunikasi dengan partner bisnis saya alias istri saya gitu ya. Gitu. Apa namanya, kita semakin mengembangkan semakin banyak mengembangkan komunikasi yang tidak efektif gitu. Sebelumnya tuh sebelumnya efektif, sekarang makin tidak efektif. Jadi kalau biar bagus gimana biar efektif gitu kan, saya justru biar makin tidak efektif makin bagus. karena makin sadar bahwa memang dia adalah pasangan saya yang Allah sudah pilih buat saya gitu. Dan sekarang dipilihkan juga sebagai partner bisnis saya gitu. Jadi makin banyak belajar lah tentang istri saya seperti ini. Istri saya juga belajar soal saya seperti ini. Jadi tadinya niatnya bisnis malah jadi banyak pelajaran. Jadi saya menang banyak, insya Allah menang banyak. Oke. Jadi memang ya kita begitu juga dengan saya gitu. Ketika kita mulai usaha baru gitu ya, itu kayak kita melepaskan atribut kita sebelumnya tuh, ya kan, nyemplung di dunia baru yang sama sekali kita belum tahu lah gitu kan. Ketika kita nyemplung akan banyak hal baru tuh gitu kan, akan banyak hal baru yang kita harus pelajari gitu ya. Jadi jangan ngerasa cukup gitu, jangan ngerasa cukup apa yang kita miliki gitu, karena banyak hal yang perlu kita pelajari juga teman-teman ya. Nah, bersyukurnya kadang kita nih, bukan Mas juga gitu, alhamdulillah saya juga dikaruniai sama pasangan yang bisa support kita Mas gitu, alhamdulillah. Nah, kalau dari Mas Reza sendiri, itu ada pembagian tugas nggak sih antara Mas Reza sama istri gitu? Tadinya ada. Okay. Awalnya kita sudah bikin gitu ya. Tapi pada sudah jalan ya disesuaikan ya, ternyata kan ada rupanya istri lebih kuat di sini, komunikasi dengan karyawan juga lebih bagus ya. Saya di procurement, tadinya procurement istri saya pikir kan nanti yang bagian nawar-nawar gitu kan. Tapi akhirnya sekarang saya yang masuk ke pelosok pasar nyari barang gitu. Jadi artinya pembagian tugasnya memang itu dinamis. Nah, jadi kadang-kadang dan karena apa namanya, kita juga selain bisnis juga kita juga sebagai keluarga, kepala keluarga dan juga punya anak-anak gitu ya. Jadi pembagian tugasnya juga sampai ke sana tuh, siapa yang nyuci, siapa yang jemput pakaian segala macam gitu, itu udah jadi bagian gitu. Jadi belajar bisnis, belajar hidup juga jadinya. Nah, itulah serunya couplepreneur sebenarnya. Couplepreneur. Ya, ada istilah baru itu. Iya. Jadi ya itu dia bersyukurlah kita ya ketika dikaruniai pasangan yang bisa support kita gitu dalam hal usaha juga gitu. Nah, terus tantangannya apa lagi Mas dalam perjalanan itu? Ya pasti semua bisnis di awal rata-rata ya itu kan butuh waktu lah ya. Jadi memang sebulan 2 bulan itu saya agak shock sih. Awal sebulan pertama kita senang karena banyak teman-teman happy datang wah selamat ya, congrats gitu. Wah hebat kamu, berani gitu kan. Saya pikir kok berani, biasa aja gitu. Ternyata setelah 2 bulan 3 bulan, oh iya pantesan dibilang berani. Karena kemudian setelah happy-happynya selesai kan orang selesai cuci piring, nah kita kebahasa ke dunia nyata gitu kan. Kita harus belajar gimana cara narik customer, bikin promo yang menarik, display yang menarik, pokoknya semuanya inilah kita coba kita review. Terus apa namanya, kita juga kadang nggak sabar, kok nggak ada sih gitu kan. Kita udah melakukan hal ini kok nggak ini gitu. Nah ternyata saat kita udah menyerahkan semua kepada sang kuasa gitu tahu-tahu jalan tuh. Kita udah nyerah tadinya tuh. Ternyata jalan gitu. Last minute ya dikasih pertolongannya ya. Makanya kalau saya bilang right minute. Kalau menurut kita itu right minute. Karena kalau last minute seolah-olah Tuhan salah gitu. Telat gitu ya. Tapi kalau pada itu udah waktu yang seharusnya gitu. The right minute. Right minute ya. Masalahnya kita nggak sabar aja. Nah, itu yang apa namanya yang saya pelajarin gitu. Jadi
ada masa apalagi makanan ya kan, naik turun gitu. Saya baru sadar, iya kok tanggal 9 ramai ya, iya gajian. Terus ini sepi ya. Nah yang menarik itu gini, waktu itu kita kan ngambil momen 2 bulan 3 bulan sebelum bulan puasa. Harapannya bulan Ramadan kita ngebum. Iya. Tapi ternyata pas bulan puasa malah zong. Yang kita pikir akan ramai buka puasa bareng di tempat kita gitu. Ternyata memang buka puasa bareng saya sama karyawan saya doang. Kok bisa begini gitu kan gitu. Ya ini kita ambil pelajaran gitu ya. Ternyata kan memang nggak semudah itu gitu. Jadi yang alhamdulillah, tapi setelah bulan puasa itu udah mulai ini lagi gitu ya. Terus juga kita juga harus banyak-banyak membuka hati, membuka pikiran, menerima masukan. Jadi ada teman yang bilang, ini rasanya begini nih gitu. Enggak, ini udah hebat, ini paling enak resep mertua gitu kan. Ya, nah awalnya begitu. Itu tuh sempat sampai 34 bulan tuh. Terus kemudian akhirnya kita review bareng. Kok yang kemarin ngomongnya begini, yang kemarin ngomong begini. Sempat ngundang ini juga food apa namanya, yang vlogger ya. Datang juga vlogger. Ngasih masukan yang sama. Kok sama ya? Coba kita review bareng. Kita saya sama istri, terus setelah ngobrol-ngobrol, akhirnya ya udahlah. Sekarang namanya kuliner itu kita jual apa yang seleranya customer, bukan seleranya saya gitu. Setuju. Menurut kita enak, menurut ibu kita enak. Iya. Menurut tetangga enak, tapi kan yang paling penting at the end adalah menurut siapa yang bayar ke customer kita. Akhirnya kita berdamai dan alhamdulillah gitu, orang responnya makin baik gitu. Dan itu ada evaluasi berkala mungkin ya? Ya biasanya habis subuh. Nggak harus 3 bulan, sekian bulan? Nggak ada, kita langsung aja gitu. Ada apa langsung ya, itu mungkin enaknya bisnisnya temen tidur malam gitu. Iya, setuju. Maaf kalau ada saru. Oke. Tapi ya itu mungkin enaknya gitu. Kita nggak punya, bahkan bisa lagi habis berantem gitu kan, terus tahu kita bahas bisnis gitu ya. Atau bahas bisnis berantem gitu. Siap, seru. Biasanya kedua itu lebih sering. Ya gitu Mas. Jadi kita dapat masukan dari customer, masukan dari temen. Iya. Terus kayak jadi ada beberapa planning ke depan yang juga itu semuanya juga hasil kita mau diskusi mendengarin apa dari maunya customer. Alhamdulillah kita udah ada punya customer tetap. Customer tetap gitu. Tapi kadang-kadang juga harus punya sikap gitu. Ada customer yang tetap itu yang harus begini nih gitu kan. Ya kita udah nggak bisa itu maunya dia tapi nggak masuk dengan hitungan kita. Akhirnya dia pergi, ya sudah. Nggak datang lagi gitu kan. Tapi ya sudah, nggak apa-apa. Nggak sesuai dengan konsep kita. Gitu. Mas Reza, ngomong-ngomong tentang customer, Mas Reza saat ini jualannya di kios tertentu atau di rumah, Mas? Kita buka kios di Pondok Ungu. Baik. Nah, treatment Mas terhadap customer, pelanggan itu, apakah menurut Mas penting untuk menyimpan data-data dari si pelanggan? Maksudnya gini, kita sekarang kan jualan juga lah di online ya, ada di GoFood, GrabFood gitu kan ya. Kadang-kadang kita tuh butuh orang-orang untuk repeat order gitu kan. Nah, gimana cara Mas untuk lakukan promosi ulang ke customer yang sudah lama gitu ya? Apakah dengan blast WA atau ada cara lain, Mas? Nah, kita termasuk yang agak oldies ya, agak pakai, kita percaya cara lama itu kadang-kadang cara yang baik gitu. Jadi memang zaman sekarang kan zaman online, dan kita tetap buka di GrabFood, ada juga di GoFoodnya juga ada. GrabFood, nanti kita cari ya. Tapi kita kok ngelihat bahwa sekarang udah too much. Sekarang udah too much gitu. Belum lagi harganya terlalu mahal karena ada ya itulah yang 20% itu segala macam gitu. Jadi sementara kita juga nggak punya sistem yang gimana caranya biar reach customer online tapi ini gitu ya. Terus Gojek juga sekarang udah makin mahal gitu ya. Jadi makanya kita coba kita pakai cara tradisional gitu ya. Jadi dalam artian kita coba tingkatin kualitas sama pelayanan gitu ya. Pelayanan gitu. Jadi kadang-kadang yang bikin orang datang itu bukan hanya enak, blast email atau apa gitu ya. Baik. Ada promo nih apa gitu. Ya mereka setia sama promo jadinya, datang pas ada promo, ada promo mereka pergi gitu kan. Jadi kita coba
kita kasih yang memang menurut kita ini yang terbaik buat customer kita gitu. Jadi ada beberapa customer komplain misalnya, Bu tahu nggak Bu kemarin itu Bu itu nggak ada rasanya. Oh iya Bu, iya. Terus ngadulah karyawannya saya ke saya gitu kan dengan takut jadi potong gaji. Saya bilang nggak apa-apa, ini pelajaran. Berarti kemarin kurang garamnya. Sekarang ibu tuh beli apa? Udah nggak usah dibayar. Oh gitu. Gratisin. Oh oke. Dan kita minta maaf ya. Baik. Kita lakukan. Customer, waduh jangan saya nggak enak. Enggak Bu nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa ya. Jadi itu beberapa kali kita lakukan. Jadi the old way lah. Itu treatment yang udah ya, dilakuin ya sebetulnya. Ya yang apa ya mungkin bukan hal baru lah. Iya benar. Bukan hal baru. Terus juga alhamdulillah kita dapat karyawan yang memang orangnya easy going gitu ya, enak, gampang, cepet, akrab sama ini. Sampai ada beberapa customer yang memang dipikir karyawan saya itu ownernya, saya anaknya, gitu. Gitu ya. Istri saya dianggap anaknya gitu. Terus kita juga sempat kita juga ngelihat bahwa kita kan lokasi kita dekat sekolahan, gitu ya. Jadi ada ibu-ibu yang mau nganter anak atau pulang nganter anak. Gitu. Saya berpikir gimana caranya bisa nge-grab ini potensi customer gitu. Jadi buat bangun loyalitas, saya beli balon 100 biji, foto soft segar. Jadi kalau ada anak kecil datang, saya pasangin, kasih gitu. Keren ini. Nah, ternyata it works. Ada beberapa kali datang anak kecil manyun, ibunya balas pesen, terus ibunya ngomong, dia bingung, anaknya ini katanya kemarin dikasih balon, sekarang enggak gitu. Jadi datang ke situ karena balonnya. Gitu. Nah ternyata saya baru tahu itu adalah how McDonald do the business. Iya. Gitu. Jadi awal-awal gitu ya dulu gitu. Ya. Jadi ya kita coba itu ya pakai. Karena saya nggak mau ini bisnis cuma sehari 2 hari gitu. Betul, saya ambil bisnis makanannya lagi ngetren misalnya zaman sekarang yang lagi happening gitu. Tapi kalau dia cuma udah habis trennya ya selesai gitu kan. Nah saya pengen apa sih yang anak-anak makan ketika dia suka, maka dia akan jadi customer saya waktu dia remaja, dewasa, menikah, punya anak lagi. Itu bagaimana McDonald punya mindset begitu. Mas, kalau dilihat produk yang Mas jual ini kan bisa dibilang kalau dunia marketing itu red ocean kan. Artinya mungkin 100 meter di samping Mas itu ada juga yang jual. Di depannya juga mungkin ada gitu kan. Nah, gimana cara memenangkan persaingan kayak gitu Mas? Selain yang tadi ya, itu kan treatment untuk existing gitu kan. Nah, gimana cara Mas buat mengemas itu biar orang lain ngelihat? Ya. Pertama mindset dulu ya sama istri saya. Karena buat saya sama istri saya harus berpikirnya benar dulu. Kalau berpikirnya benar nanti akan actionnya benar. Yang pertama adalah berpikir bahwa mereka bukan pesaing. Mereka bukan pesaing. Mereka adalah customer mereka adalah sama-sama pejuang. Sama kayak kita gitu. Orang yang berjihad buat keluarganya gitu. Jadi mereka bukan pesaing. Jadi kita nggak ngeliatin lebihnya di mana dia tuh. Justru kalau walaupun kadang-kadang kita ngerasa ya namanya manusia ya, aduh kok rame banget, saya kan enggak gitu ya. Akhirnya kita analisa. Jadi ada nggak jauh dari tempat kita tuh ada 200 meter tuh dia jual soto Surabaya. Itu ruame, pakai U, ruame. Ruame banget. Itu kita analisa kan. Ya setelah kita analisa ternyata memang dia udah lama di situ. Udah 3 tahun dia di situ. Awal-awal juga sepi. Kita ambil pelajaran, oh iya, di awal-awal emang sepi dulu. Terus udah 3 tahun gitu kan, oh berarti harus persisten gitu ya. Terus kita lihat lokasinya, oh iya pantes dia lokasinya pas di persimpangan. Ya dia kan pakai tenda pinggir jalan, arah ke pasar, customer pagi, orang-orang yang pulang belanja mau belanja ke situ. Gitu. Jadi which is tempat saya secara karakteristik nggak seperti itu gitu. Jadi kita belajar analisa gitu. Jadi akhirnya nanti saya ketika nanti saya membuka lagi, insya Allah kita amin kalau Allah aminkan, Allah kabulkan, ya saya udah dapat tuh kira-kira mau kayak begini nih. Jadi kita pergi ke beberapa tempat. Jadi tapi tadi mindsetnya dulu bahwa mereka bukan pesaing tapi adalah sama-sama pejuang. Tapi tetap ada itu ya, maksudnya kita coba
perhatikan ya sesekali sih sebetulnya ya. Betul. Kita nggak fokus ke mereka gitu kan, tapi kita fokus gimana cara memperbaiki produk kita gitu kan ya. Oke, selebihnya pasti akan ada jalan lah, insya Allah ya. Betul. Sempat kita berpikir, aduh, apa kita kemahalan ya? Karena pastinya ayam kampung lebih mahal. Ya, istilah kata kalau di tempat lain 13.000 udah sama nasi sama ini udah sama minum misalnya. Betul. Saya 13.000 baru sotonya doang karena ayam kampung. Tapi kita analisa lagi, ada kok yang mau willing to pay ya harga segitu karena dia tahu ayam kampung itu lebih rasanya lain dibanding ayam biasa. Nah, di luar lokasi yang strategis gitu Mas ya. Sekarang ini ada fenomena ya, begitu pandemi sih sebetulnya. Ada fenomena di mana orang tuh nggak perlu bayar banyak atau mahal tempat untuk mulai usaha. Banyak teman-teman kita yang mulai usahanya tuh di rumah gitu ya. Tapi mereka benar-benar yang mengandalkan digital, online gitu. Tanggapan Mas gimana Mas sekarang? Kayak digital itu. Digital marketing gitu ya. Betul. Ya saya pikir saya juga sedang saya juga beberapa kali coba ikut pelatihan itu ya. Kayak ikut dan saya pikir ini juga the way how we to go to the business gitu ya. Tapi ada banyak cara lah. Kebetulan karena digital marketing juga butuh kekuatan, kemampuan mengolah digital yang baik, bisa bikin konten yang bagus rutin gitu ya. Dan kadang-kadang kalau nggak bisa jaga hati gitu ya, asal viral akhirnya apapun dihalalkan gitu kan. Ya kan ya yang mandi lumpur sampai mandi keju apalah gitu kan yang biar viral itu macam-macam. Jadi terus tapi kita tidak meninggalkan itu, makanya kita ada beberapa, kita undang vlogger, kita juga rutin status WA, terus kita juga bikin AdSense juga di beberapa ini ada juga kita. Cuma itu juga jadi fokus kita karena saya ngelihat dunia digital ini memang lagi ini, tapi saya lihat trennya orang kok pengen real life gitu ya. Kalaupun itu niche market, saya pengen di situ aja gitu. Saya nyamannya di situ soalnya gitu. Tapi saya tidak anti, jadi saya tetap jalanin juga. Tapi fokus saya coba saya menguatkan pasar-pasar karena soto ini ya, kalau saya perhatikan ini toh yang pelaku itu memang yang tenda-tenda pinggir jalan. Ya itu ramai pinggir jalan, tenda-tenda pinggir jalan itu yang pagi doang bukanya gitu ya. Ini jadi saya ngeliat memang which is orang nggak butuh yang digital marketing, dia lewat datang. Segmennya di situ ya. Segmennya di situ mayoritas gitu ya. Even yang udah terkenal kayak soto Boyolali apa segala macam juga dia mengandalkan suasana gitu kan. Dan beberapa teman saya yang penikmat soto, ketika dia makan soto, ini saya baru belajar juga nih. Ya. Jadi soto itu kan rupanya Cauto bahasa Cina di Cina, Caudo itu bahasa Cina dari awal tuh. Nah itu memang menengah ke bawah, dari awal tuh menengah ke bawah. Jadi nggak tahu kok udah gitu kan produknya berkuah segala macam, ya memang agak-agak susah nih. Saya coba tricky, saya mau ngirim delivery segala macam. Mesti mikirin tuh konsep packagingnya segala macam gitu ya, which is costly segala macam gitu. Sementara customer saya yang saat ini adalah emang ibu-ibu rumah tangga yang mungkin lagi butuh bantuan karena nggak masak gitu ya. Jadi ya saya nggak mungkin berperang di semua tempat. Betul. Ya itu. Betul. Jadi akhirnya kita tidak tinggalkan ya, akhirnya kita taruh benteng mesti buat. Tapi ya saya coba main di beda yang saya. Nah ini saya sepakat nih teman-teman. Kadang ya sekarang tuh untuk khususnya pelaku UMKM gitu ya. Kadang mereka mengandalkan hanya satu channel penjualan gitu. Contoh mereka let's say sekarang memang bisa buka let's say di rumah gitu kan. Tapi ketika channel penjualan online itu lagi kurang baik, mereka nggak bisa ada sesuatu gitu. Mungkin yang Mas Reza tadi bilang betul Mas. Jadi kita memang nggak bisa ahli di semua tempat gitu kan, nggak bisa kita gacor di semua tempat gitu. Tapi setidaknya offline-nya kita ada treatment khusus, online-nya juga tetap jalan. Karena saya lihat soto Sop Seger ini juga ada di GoFood, ada di GrabFood, Instagram pun ada gitu teman-teman. Dan masih aktif bikin kontennya gitu. Nah, jadi saya seneng nih, walaupun jual soto yang notabene segmennya untuk orang yang dekat-dekat gitu, tapi juga Mas Reza ini coba menjangkau orang-orang atau potensi-potensi yang ada digital di online gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan kedua channel ini juga akan menghasilkan gitu. Itu Mas Reza, itu yang
kita coba mau dorong teman-teman UMKM kayak gitu, Mas. Betul. Kita Jadi ada beberapa produk baru yang kita lagi coba kembangin ya. Ada yang lagi potensial, kita sambal kecombrang di sana. Kita mau coba jual nanti online. Kita coba apa namanya yang udah mulai jalan tuh teh kombucha. Teh kombucha. Jadi kombucha itu lagi mulai ngetren. Nah, padahal 20 tahun lalu saya udah minum teh itu. Baru sekarang ngetrennya itu juga gara-gara istri saya. Ya akhirnya kita coba kembangin ini. Terus cincau ya, kita coba kembangin cincau hijau. Ya dalam artinya saya produksi sendiri. Itu nantinya akan itu akan ke arah ke digital itu. Akan dijual dengan satu brand yang sama atau berbeda nanti ke depan? Kita bikin brand masing-masing. Wah, nah, karena kalau disamain nanti ini ya rancu orang gitu kan. Kayak ayam bakar. Kita bikin ayam bakar Honje. Ya, namanya. Kita bikin brand. Saya bikin logo, saya bikinin apa sih yang bikin dia ini gitu. Karena orang nyari cincau itu biasanya nggak di restoran soto. Pasti di tempat yang jual cincau gitu betul. Itu sih. Nah, ngomong-ngomong menu, saya coba mau lihat menunya nih, Mas. Oke, jadi yang best seller yang apa nih Mas sekarang? Saat ini ada 2, soto ayam kampung sama ayam bakar. Soto ayam kampung sama ayam bakar. Wah, Foodpreneur ini sebetulnya harganya terjangkau banget nih, gitu ya. Terjangkau banget sih, ini masih masuk akal lah Mas. Iya. Dengan kualitas yang baik, harganya segini tuh, wah ini bintang 5 nih harusnya nih. Baik, nanti kita shoot ya menunya gitu, nanti kita shoot, kita info juga teman-teman bisa pesennya di mana gitu ya. Oke, setelah ini kita akan cobain nih, kebetulan Mas Reza bawain kita menu yang best sellernya nih gitu ya. Oke, Mas Reza ini izin ya, silakan coba buka ya. Silakan. Ini coba kita shoot ini enak banget teman-teman. Wow, ini ayamnya montok banget. Oke, dan ini ada ini sotonya Mas, berarti ya? Sotonya. Ini soto yang apa nih? Ayam kampung? Ayam kampung spesial. Masih di plastikin. Packagingnya itulah challenge-nya kalau. Ini betul, ini packaging ini. Oke, siap. Nanti kita coba ya. Siap, Mas. Ini packagingnya memang seperti ini atau memang nanti ada apa namanya rencana untuk dirapihin lagi packaging? Oh, kalau soto memang kita masih cari bentuk ya. Kemarin kita bikin yang ada logo ayam kampungnya gitu ya, tapi nggak masuk di cost-nya. Jadi kalau online itu justru boros di packaging. Begitu apa namanya, karena ini, nah soto sop seger ini segernya itu karena panas. Iya. Kalau dia udah adem, itu namanya seger. Betul, ya. Itu mesti dipikirin tuh. Itu dia. Makanya saya sempat dulu pernah waktu kecil lihat film di Jepang gitu ya. Mereka tuh bikin kayak kotak kalau ditusuk waktu panas gitu ya. Iya. Saya cari-cari di internet nggak ada. Nggak ketemu. Kalau ada tuh, aduh saya jadi juragan itu langsung. Jadi tantangannya di sana. Karena kalau udah adem, dicampur sama isiannya segala, itu nggak dapet. Kolnya nggak mateng, ya kan? Karena harus benar-benar panas. Terus dagingnya, ayamnya, itunya nggak, minyaknya nggak keluar apa gitu. Jadi challenge-nya di sana. Jadi ini harus diangetin dulu, nanti dipanasin dulu, bukan diangetin, panasin dulu. Mungkin kata-katain biar dia panas. Emosi itu ya, emosi lain ya. Gitu. Terus bihunnya kalau nggak panas dia akan apa? Jadi memang sengaja dipisah berarti? Dipisah. Kenapa? Karena kalau digabung sekarang, ntar dia rasa jadi ini mie akan apa namanya? Ambiar ya. Iya. Apa namanya? Gemuk, jadi gemuk mengembang. Iya benar. Gitu. Jadi itu dipikirin ya sampai segitu ya. Siap. Ya makanya dipisah. Oke, Mas Reza. Ini kasih teman-teman foodpreneur di luar gitu ya. Nasihat apa sih buat teman-teman yang ingin memulai dan ingin mengembangkan usahanya, Mas? Kalau nasihat saya nggak berani. Masukkan lah ya gitu. Intinya kalau mau bikin usaha, jangan dengerin omongan orang lain. Jangan dengerin omongan orang lain. Karena kalau dengerin omong itu kita jadi maju mundur. Ya, kayak maju mundur cantik gitu ya, kayak Mbak Rini. Jadi kalau mau bikin usaha,
don't take advice from other people, but take advice from your God. Your God. Oh, dari Tuhan. Ya kalau seorang Muslim ya tinggal sholat ini aja apa namanya? Sholat minta petunjuk, sholat istiqoroh. Jangan cuma milih istri doang, sholat istiqoroh. Mau mulai bisnis ya minta sama Allah gitu. Betul. Lurusin niatnya gitu. Kalau mau bisnis karena pengen kaya raya, pengen sukses, pengen banyak duitnya gitu ya mungkin akan dapat itu. Tapi kalau kita lurusin niat gitu ya, karena kita mencari nafkah karena Allah, menghidupi keluarga, nyari nafkah buat keluarga, nah insya Allah itu akan dapat. Plus berkahnya juga. Iya, itu akan dapat berkahnya. Jadi don't take advice from other people. Don't take advice from other people, but only your God. Minta petunjuk sama Allah lah ya. Kalau kata Allah, kalau katanya ternyata kita diarahin tetap usaha, tetap kerja ya nggak apa-apa. Iya. Kan nanti kan Allah akan bikin skenario tuh. Gagal terus tuh kita mau ikutin ini. Aja gitu. Ada aja. Ikutin aja gitu. Jadi jangan kan kalau bikin omongan orang, aduh. Sampai botak nanti nggak jalan-jalan. Benar, setuju. Gitu. Ataupun kalau maju gara-gara omongan orang, gara-gara dia nih gue gagal nih gitu. Padahal setuju. Nggak bisa begitu. Betul. Oke Mas, ngomong-ngomong usaha juga, ini sedikit info juga ya, promosi juga ya. Jadi kita Culinary Kitchen juga menyediakan lahan usaha buat teman-teman UMKM yang ingin ekspansi usahanya di Bekasi Junction saat ini, gitu ya. Jadi yang kita sediakan di sini lahan usaha, konsepnya hybrid cloud kitchen, di mana teman-teman kita dorong untuk ke arah digital untuk memanfaatkan perkembangan teknologi di online gitu. Sementara untuk konsepnya kita bukan sewa tapi bagi hasil. Jadi insya Allah bisa memudahkan teman-teman yang mau ekspansi usahanya ke Culinary Kitchen. Seperti itu. Terima kasih Mas Reza sekali lagi udah datang ke sini. Saya makasih Mas. Insya Allah bisa terus berkembang usahanya dan berkah. Amin. Siap. Terima kasih Foodpreneur udah dengerin podcast kita. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Komen juga di bawah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.